Saya bernama Sandri, MPM 2011103067, kelompok dari 1. Saya akan menjelaskan tentang ijtihad. Pengertian ijtihad. Secara etimologi, ijtihad diambil dari kata al-jahad atau al-zuhud yang berarti al-masyaqqat atau kesulitan dan kesusahan, dan astaqot atau kesanggupan dan kemampuan. Dengan kata lain, ijtihad secara etimologi adalah pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan suatu urusan atau suatu perbuatan. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtihad yajtahidun, yajtahidu, ijtahadan, yang artinya menyerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Di dalam agama Islam, ijtihad adalah hukum ketika setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi utama ijtihad ini adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang melaksanakan ijtihad disebut mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli Al-Quran dan hadis. 2. Fungsi dan manfaat ijtihad. Pada dasarnya, ijtihad memiliki fungsi untuk membantu manusia dalam menemukan solusi hukum atau suatu masalah yang belum ada dalilnya. Di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam beribadah kepada Allah pada waktu dan tempat tertentu. Dalam hal ini, ijtihad dianggap telah memiliki kedudukan dan legalitas dalam Islam. Namun, ijtihad hanya boleh dilakukan orang-orang tertentu saja yang teras memenuhi syarat. Adapun beberapa manfaat ijtihad adalah sebagai berikut. 1. Ketika umat Islam menghadapi masalah baru, maka akan diketahui hukumnya. 2. Menyesuaikan hukum yang berlaku dalam Islam sesuai dengan keadaan waktu dan perkembangan zaman. 3. Menentukan dan menetapkan fatwa atas segala permasalahan yang ada berhubungan dengan halal dan haram. 4. Menolong umat Islam dalam menghadapi masalah yang belum ada hukumnya dalam Islam. Syarat-syarat ijtihad mujtahid: memahami tentang ayat dan sunnah terkait dengan hukum. 2. Harus memahami
berbagai masalah yang telah diijmakan oleh para ahlinya. Lalu 3. Harus mengerti bahasa Arab dan segala ilmunya dengan sempurna. 4. Harus mengerti tentang nasikh dan mansukh. 5. Harus mengetahui dan memahami tentang ushul fikih. 6. Harus memahami secara dalam tentang rahasia-rahasia tasyis atau asrarus yayariyah. Harus memahami secara mendalam tentang seluk-beluk qiyas. Macam-macam qiyas. Macam-macam ijtihad. Ijtihad dapat dibagi menjadi 7 jenis, yaitu 1. Ijma. Pengertian ijma. Pengertian ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. 2. Qiyas. Pengertian qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan atau manfaat sebab bahaya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. 3. Maslahah musalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. 5. Sujud zariyah adalah suatu memutus hukum atas hal yang mubah, makruh atau haram demi kepentingan umat Islam. 5. Ijtihad adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tetap untuk mengubah ketetapan tersebut. 6. Penetapan bolehnya suatu adat, istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak terbantah dengan Al-Quran dan hadis. Ijtihad adalah suatu ketindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lain karena adanya dalil syara' yang mengharuskannya. Tingkat mujtahid. Dalam membicarakan masalah tingkatan Islam tidak terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama ushul tentang telah tertutupnya menurut pintu ijtihad. Menurut As-Suyuti, umat sekarang pada zamannya telah terjebak pada pemikiran bahwa mujtahid mutlak itu sudah tidak ada lagi dan yang ada sekarang hanya mujtahid musaqqayad. Pernyataan seperti itu adalah salah satu besar dan tidak sesuai dengan pendapat ulama. Mereka tidak mengetahui apa sebenarnya perbedaan
antara mujtahid dan mutlak. Mujtahid mutlak, mujtahid muqayyad dan mujtahid mutasib yang semuanya berbeda. Dilihat dari luas atau sempitnya cakupan bidang ilmu yang ijtihad kan tingkatnya mujtahid terdiri atas mujtahid sa'i, mujtahid fi'il masail, mujtahid fil mazhab dan mujtahid masyayat. Itu saja saya dapat menjelaskan tentang ijtihad. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.